Ikan patin sebagai salah satu komoditas perikanan memiliki kontribusi yang signifikan dalam industri pangan global. Spesies ikan air tawar ini mendapatkan popularitas tinggi sebagai sumber pangan. Kelebutan dagingnya dan cita rasanya yang istimewa menjadikannya sebagai preferensi di berbagai meja konsumen. Selain itu, potensi pengolahan ikan patin menjadi berbagai produk olahan juga menjadi sorotan penting dalam pemanfaatannya. Kampung Patin, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, telah menjadi tonggak utama dalam sektor budidaya patin, terutama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Para pelaku budidaya di kawasan ini menjalankan praktik budidaya dengan tingkat optimalitas yang tinggi, sehingga ikan patin dapat tumbuh dengan kesehatan yang prima. Namun, dalam perjalanan tersebut terdapat tantangan-tantangan yang muncul. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Acuy. Saya Ketua Kelompok Teratai, terletak di Kabupaten Banyuasin, Desa Sungai Regi Murni, Kecamatan Talang Kelapa. Tentang cerita pembudidaya, kami di awal mulai dari tahun 2013. Berjalan waktu, masuk Pokdakan di 2018. Selama kami budidaya di 2013 sampai ke 2018, kami selalu kendala di masalah baik dari kesehatan, pembesaran. Semenjak kami masuk ke Pokdakan, kami mendapat ilmu-ilmu dari dinas setempat maupun KKP. Nah, mulai dari situ kami belajar cara pembudidaya yang baik dan membuat bahan baku semua yang baik. Dalam perjalanan budidaya ikan patin, terkuak bahwa kendala utama yang menghambat kemajuan tersebut adalah ketersediaan pakan yang tidak mencukupi, mengakibatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan patin terhambat. Dan inilah titik di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan turut serta dalam memberikan solusi yang memadai. Perkenalkan, saya Triana Mareta, penyuluh pendamping Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Fungsi dari pakan ikan sendiri adalah untuk sebagai energi, laju pertumbuhan dan perkembangan ikan. Pakan ikan terbagi menjadi dua, yaitu pakan buatan dan pakan alami. Yang kita bahas di Pokdakan Teratai kali ini adalah pakan buatan dengan protein 22%. Pokdakan Teratai sebagai perpanjangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan program penyuluhan dan diseminasi pengetahuan mengenai formulasi dan manfaat pakan buatan. Dengan mengembangkan pakan buatan mandiri yang berkualitas tinggi, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan patin, para pembudidaya mampu memastikan bahwa pertumbuhan dan kesehatan ikan patin tetap terjaga pada level optimal. Awal mula berdirinya Pokdakan Teratai pada tahun 2017, kelompok sering terjadinya kematian ikan patin, sehingga dinas bersama penyuluh meninjau ke lokasi untuk mengecek penyebab kematian pada ikan. Ternyata setelah dijalani cara pemberian pakan ikan yang belum tepat dan bahan baku yang masih jauh dikatakan kurang bagus, sehingga formulasi pakan pun juga mempengaruhi terjadinya kematian ikan tersebut. Jenis pelatihan yang telah diberikan oleh penyuluh perikanan terhadap kelompok yaitu pembuatan pakan mandiri yang memanfaatkan bahan baku di sekitar wilayah khususnya Kabupaten Banyuasin seperti bungkil sawit, kemudian poles atau bekatul, dan ikan rucah. Alur proses yang kami pakai itu ikan rucah itu pertama kami jemur. Selanjutnya kalau umpama ikannya agak besar, kami hamil-milkan. Andai kata umpama ikan asin, ikan rucahnya kecil, kami langsung dismil. Nah, dengannya sudah kita jemur, kita langsung dismil dengan halus. Selanjutnya kita siapi poles. Poles itu sudah berupa tepung. Nah, untuk bungkil sawit juga
belum berupa tepung, kita tepungkan dulu. Nah, langkah selanjutnya kita siapi timbangan. Semua bahan baku kita timbang. Tentu kita juga harus siapi aditif, sama dengan probiotik itu. Kebetulan mixer kami berkapasitas 50 kilo. Nah, jadi kami sekali aduk itu memakai mixer ukuran 50 kilo. Jadi kami timbang untuk bahan baku 50 kilo. Selesainya sudah mixer, kita langsung mencetak. Setiap hari kami produksi pakan mandiri itu kurang lebih sekitar 4 jam. Karena dibutuhkan untuk di kelompok kami itu satu hari 800 sampai 1 ton. Jadi kalau kita produksi 1 jam itu 250 kilo. Apabila 4 jam itu berarti dapat 1 ton. Dengan sudahnya mencetak, kita jemur. Kita jemur terus langsung penyimpanan pengemasan. Selain dari cara pembuatan pakan mandiri yang baik, kami selaku penyuluh perikanan juga memberikan materi yang lain seperti perbanyakan probiotik pada ikan, kemudian cara berbudidaya ikan yang baik, dan cara mengakses permodalan, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Ikan kami sudah bagus dan untuk kematian boleh katakan sudah sangat minim. Jadi harapan saya sebagai penyuluh perikanan terhadap Pokdakan Teratai sendiri tentunya sangat mengharapkan bahwa kelompok dapat dicontoh, khususnya Pokdakan di Kabupaten Banyuasin, dan kemudian Pokdakan Teratai sendiri mampu untuk meregistrasi pakan mandiri sendiri dengan merek sendiri, dan tentunya dapat meningkatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Kesehatan, pertumbuhan ikan, mengurangi kematian ikan, serta mengurangi biaya produksi pakan adalah bukti keberhasilan penyuluhan perikanan melalui Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan di Pokdakan Teratai ini. Dengan tekad dan pengetahuan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi industri budidaya ikan patin.